dulu itu ya, ketika umat Islam bergelimang dalam keberhasilan pembangunan berbagai macam bidang ilmu pengetahuan dan lain-lain ya. Kemudian sisi-sisi batiniah dari agama itu banyak terabaikan. Jadi pada abad-abad setelah para sahabat, para tabi'in dan lain-lain itu penaklukan negara-negara Islam mulai tersebar ke berbagai wilayah, kemudian berdiri kerajaan-kerajaan Umayyah, Abbasiyah. Pada zaman raja-raja Harun ar-Rasyid terjadi penemuan-penemuan teknologi, penemuan perkembangan ilmu pengetahuan, obat-obatan dan lain-lain, terjadi kemajuan di bidang sains dan teknologi, sehingga masyarakat Islam itu begitu terfokus pada masalah-masalah lahiriah. Dia sangat memperhatikan masalah-masalah syariah, tapi masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan batin manusia itu banyak terabaikan. Maka muncullah kelompok-kelompok atau ulama-ulama yang ingin mengembalikan perhatian umat ini kepada sisi-sisi batiniah dari agama Islam itu. Maka muncullah apa yang disebut sebagai kelompok-kelompok yang menamakan diri sebagai sufi atau tasawuf ya, yang banyak kemudian berbicara mengenai sisi-sisi batiniah dari agama ini, membersihkan hati dari berbagai macam kotoran ya. Ya, terima kasih. Terus kemudian muncul guru-guru seperti Al-Junaid, Al-Baghdadi ya, Imam Al-Ghazali, kemudian Sari As-Siqti atau As-Saqati, kemudian Jami Al-Jami, Al-Balkhi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Jadi ulama-ulama ini yang kemudian banyak sekali menggabungkan antara perhatian kepada syariah dengan juga kepada sisi batiniah. Nah, penekanan pada sisi batiniah itu kemudian disebut oleh kalangan mereka itu sebagai thariqah, atau kemudian di bahasa Indonesia kan menjadi tarekat ya, thariqah. Nah, kemudian generasi-generasi seterusnya itu mengambil dari ajaran-ajaran syekh-syekh ini dan mengembangkannya menjadi seperti petunjuk-petunjuk atau paket-paket praktis ya, menjadi tarekat misalkan Qadiriyah ya. Ya, kemudian ada tarekah Naqsyabandiyah ya. Dan tarekah-tarekah itu kemudian tersebar ke seluruh dunia ya. Di dalam bagian dari Nahdlatul Ulama itu misalkan ada bagian yang Thariqah al-Mu'tabarah. Jadi persatuan ahlut Thariqah Mu'tabarah. Jadi tarekat itu tidak semuanya mu'tabar, tidak semuanya diakui. Ada yang menyimpang. Ya, ada yang tidak sesuai, kemudian mengabaikan syariat dan lain-lain, sudah menyimpang, kemudian tarekat itu ditinggalkan. Nah, NU sebagai wadah organisasi Islam terbesar di Indonesia, kemudian punya divisi khusus untuk menyatukan tarekat-tarekat yang tidak menyimpang, tarekat yang mu'tabarah, untuk disatukan supaya dia tidak melenceng kemana-mana gitu. Jadi mengeluarkan tarekat yang tidak mu'tabarah dan menyatukan tarekat-tarekat yang mu'tabarah. Banyak itu ada kalau di India ada Chistiyah, sesuai sama orang yang tokoh yang mendirikannya itu. Ya di Indonesia saya kira banyak ya kelompok-kelompok itu. Di Jakarta itu ada ada kelompok tarekat Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, Abah Anom itu juga Tasik itu Suryalaya itu Qadiriyah Naqsyabandiyah itu ya. Itu jadi banyak itu kalau kelompok-kelompok seperti itu. Nah, tapi kita ini tidak harus atau tidak
tidak selalu wajib untuk berafiliasi kepada tarekat tertentu atau kelompok tertentu. Bahkan ulama-ulama kontemporer itu sudah banyak yang membuat wirid-wirid dan ajaran-ajaran yang sederhana yang bisa diamalkan oleh setiap orang tanpa harus dia punya kaitan dengan tarekat tertentu. Ya, nggak usah pakai guru, tapi dengan ajaran-ajaran yang sederhana, yang tidak rumit gitu. Pagi baca wirid ini, siang baca ini, pantangan-pantangan nggak boleh begini, nggak boleh. Itu masalah-masalah yang kecil-kecil masalah. Sebetulnya kan tasawuf ini menekankan pada sisi akhlak, itu saja. Kalau kita mempelajari akhlak-akhlak Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, itu sudah mewakili semua yang diajarkan oleh tasawuf, termasuk masalah hal-hal yang sifatnya batiniah itu. Jadi ya banyak kalau kita mau berkonsultasi atau mau berkawan dengan orang-orang yang soleh, yang banyak membersihkan diri, yang tidak banyak berurusan dengan hal yang sifatnya duniawi, nggak masalah gitu. Dengan tokoh-tokoh semacam itu kita datang, kita tanya jawab, itu saya kira buat membuka wawasan gitu, dan mengarahkan kita. Barangkali mungkin ada pemahaman-pemahaman yang selama ini kita pahami ternyata keliru misalnya gitu. Itu kalau ada seorang yang bisa meluruskan itu lebih bagus gitu. Tapi tidak harus masuk ke kelompok tertentu atau tarekat tertentu. Jadi saya kira itu, Pak. Mandiri gitu ya? Ya, mandiri tapi tidak sendiri. Ya.